Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Pada episode kali ini, Mimin akan menghadirkan sebuah film horor misteri yang datang dari negeri ginseng. Film ini berjudul Dark Nuns 2025. Film ini disutradarai oleh Hyuk Jae-kwon dengan mengedepankan unsur horor misteri nih sob. Film ini mengisahkan tentang dua biarawati muda yang berusaha menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki yang tengah dikuasai oleh roh jahat. Didorong oleh iman dan kasih sayang, bertekad menyelamatkan anak tersebut dari penderitaan yang ia alami. Dalam upayanya, mereka menghadapi serangkaian peristiwa menakutkan dan mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di dalam diri anak tersebut. Para biarawati harus menghadapi ketakutan dan keyakinan mereka sendiri dalam melawan kekuatan jahat yang mengancam nyawa seorang anak kecil. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk nonton sejenak. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang biarawati bernama Suster Junia. Seorang suster dengan iman yang mendalam serta kemampuannya dalam mengusir roh atau iblis yang hinggap dalam diri seseorang. Kedatangannya malam itu untuk menyelamatkan seorang anak yang tengah dirasuki oleh roh jahat bernama Hejun. Proses pengusiran dilangsungkan di kamar anak itu dan dipimpin oleh pastor bernama Pastor Andrea dan asistennya bernama Marco. Akan tetapi proses eksorsisme nampak tak berjalan dengan lancar. Tak berselang lama, Suster Junia masuk. Tanpa ragu ia menyiramkan 1 galon berisikan air suci kepada anak tersebut. Marco terus berusaha mencabut sebuah pisau besar yang mengekang tubuh Pastor Andrea, namun pisau itu tak juga lepas. Juni lalu memintanya untuk berdoa sembari membunyikan lonceng. Gema suara lonceng mengisi seluruh ruangan. Roh itu mengancam Juni dengan sebuah takdir kematian yang menyedihkan. Suster Juni memegang kepala Hejun lalu berdoa. Tak berselang lama, Hejun pingsan dan keadaannya kembali normal. Namun roh itu masih bersembunyi di dalam tubuh anak itu. Setelahnya Hejun dirawat di sebuah rumah sakit yang sebagian besar dikelola oleh gereja. Dr. Paulo merupakan penanggung jawab Hejun beserta asistennya saat ini bernama Suster Mikaela. Walaupun memiliki latar belakang sebagai seorang biarawati, namun Suster Mikaela tidak begitu mempercayai metode pengusiran setan. Ia cukup skeptis dengan metode eksorsisme dan beranggapan kalau tindakan medis jauh lebih efektif. Di sisi lain, Ibu Hejun tengah berkonsultasi dengan Pastor Paulo. Ia berniat membawa anaknya ke sebuah kuil mengingat kondisi yang anaknya alami saat ini diakibatkan oleh roh jahat. Namun Pastor Paulo menyangkal hal itu. Ia justru merasa kalau Hejun membutuhkan penanganan medis, bukan dengan pengusiran setan. Namun sebagai seorang ibu, ia menginginkan yang terbaik untuk anaknya sebagaimana yang telah disarankan oleh Pastor Andrea dan juga Suster Juni. Akan tetapi, Dr. Paulo justru tidak setuju karena ia merasa kalau seorang biarawati tak seharusnya melakukan pengusiran. Juni pergi menuju keuskupan, meminta mereka untuk menghubungi Bapak Kim yang saat ini berada di Roma. Bapak Kim juga merupakan guru dari Juni. Saat ini kondisi sangatlah genting. Nyawa seorang anak menjadi sebuah taruhan. Namun sayangnya, keuskupan setempat enggan untuk membantu. Mengingat Juni hanyalah seorang biarawati.
Dengan terpaksa, Juni pun meninggalkan keuskupan. Juni kembali ke gerejanya dan bertemu dengan Pastor Andrea. Pastor memberikan tumpukan berkas Hejun kepada Juni sebagai petunjuk. Juni juga mendapati kalau Hejun sebelumnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Namun ia gagal. Selain itu, terdapat sebuah gambar yang dilukis oleh Hejun. Pastor juga memberitahukan tentang sebuah kasus serupa yang dialami oleh seorang gadis. Dan gadis itu dirasuki oleh 12 roh jahat. Dari hipotesa tersebut menunjukkan kalau 12 roh jahat yang merasuki gadis itu telah berpindah ke tubuh Hejun. Setelahnya Juni pun pergi. Namun sekilas kita dapat melihat perilaku Pastor Andrea yang sangat mencurigakan. Suster Juni pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi penyakit yang ia derita. Perawat memberitahukan kalau kanker rahim yang Juni idap kian memburuk. Kini Juni kian berpacu dengan waktu, antara kondisinya atau keadaan Hejun. Di ruang medis, Ibu Hejun yang tengah menjaga anaknya mendapati telepon dari pemilik tempat tinggalnya saat ini. Wanita itu menagih uang sewa yang telah tertunggak berbulan-bulan kepada Ibu Hejun. Namun kondisi mereka saat ini sedang tidak stabil. Ibunya meminta keringanan kepada wanita itu. Namun wanita itu justru mencaci dan memaki Ibu Hejun lalu mematikan ponselnya. Ibu Hejun mengambil sebuah sumpit sembari berdiri memandangi salib dengan penuh beban di hatinya. Suster Juni kemudian menemui Dokter Paulo di rumah sakit itu. Dengan pelan ia meminta izin kepada Dokter Paulo untuk melakukan eksorsis terhadap Hejun. Walaupun penanganan yang dilakukan sebelumnya dilakukan oleh Juni dan Pastor Andrea dengan metode eksorsis, namun karena saat ini Hejun berada dalam pengawasan Pastor Paulo, maka Pastor Paulo tak akan pernah mengizinkan praktik eksorsis dilakukan. Dirinya merasa kalau Hejun mengalami sebuah halusinasi belaka. Dengan sangat yakin, Pastor Paulo merasa kalau dirinya mampu menyembuhkan Hejun dengan penanganan medis yang ia lakukan. Tiba-tiba saja Suster Mikaela masuk. Ia memberitahukan kalau Ibu Hejun telah tewas bunuh diri. Setelah melihat jasad Ibu Hejun, Pastor Paulo pergi begitu saja. Di waktu yang bersamaan, Juni mendengar sebuah bisikan jahat yang tengah bersembunyi. Juni menyadari kalau kematian Ibu Hejun tak lain dikarenakan bisikan dari roh jahat itu. 지어다. 그리고 다시는 너희가 물을 죄의 자리가 없어졌으니. Setelah berdoa, Suster Juni melihat Suster Mikaela yang juga melihat ke arah bisikan itu berasal. Setelah jam pulang, Suster Juni menghampiri Suster Mikaela dan mengajaknya makan sembari berdiskusi. Juni mengawali diskusi dengan menceritakan tentang dirinya. Ia mengalami sebuah pendengaran yang buruk, namun juga mempunyai sebuah kelebihan dapat mendengar bisikan roh jahat. Kemampuan itu disebut dengan kemampuan psikis. Juni menyadari kalau Mikaela juga memiliki anugerah ilahi yang sama dengannya. Kemampuan yang Mikaela miliki yaitu penglihatan. Sebagai murid Pastor Paulo, Juni meminta Mikaela untuk membantunya menyelamatkan Hejun karena Pastor Paulo tak akan mencurigainya. Juni kemudian memberikan sebuah arsip kepada Mikaela agar Mikaela dapat menyadari kondisi yang terjadi sebenarnya. Di dalam kamarnya, Mikaela mulai mendengarkan rekaman dari hasil eksorsisme yang dilakukan oleh Juni dan Pastor Andrea sebelumnya. Mikaela mengambil sebuah buku yang di dalamnya terdapat kotak kecil berisi sebuah kartu tarot. Kenangannya pun sekilas kembali terbayang. Kartu itu merupakan peninggalan dari sahabat Mikaela yang pandai memainkan tarot. Ketika mereka bermain, Mikaela mengambil sebuah kartu pria tergantung. Lalu keesokan harinya, Mikaela mendapati sahabatnya telah tewas gantung diri di kamar mereka. Bayangan itu membuka kenangan buruk Mikaela. Lalu setelahnya, Mikaela pun terbangun.
Keesokan harinya, Juni dan Michaela membawa Haejun kepada temannya bernama Hyowon yang merupakan seorang dukun. Dulunya ia merupakan seorang biarawati sama dengan Juni. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Aidong yang merupakan asisten Hyowon. Sama halnya dengan Michaela, Aidong juga merupakan seorang yang memiliki kemampuan psikis yang mirip dengan Hyunwoo, yaitu kemampuan dalam meramal dan memiliki firasat kuat dalam menilai seseorang. Namun kemampuan itu belum terasah seperti halnya Michaela. Mereka pun kini berkumpul di sebuah ruangan. Juni menjelaskan maksud kedatangannya kepada Hyowon. Ia meminta Hyowon untuk membantunya melakukan pengusiran kepada roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh Haejun. Juni berharap Hyowon dapat mengusir roh jahat yang dimaksud menggunakan metode pengusiran ritual cenayang. Metode ini jauh berbeda dengan metode pengusiran yang dilakukan oleh gereja. Hyowon pun menyetujuinya dan merasa yakin bisa mengusir roh jahat itu. Tak lama ritual pun dimulai. Ritual dilangsungkan di sebuah pesisir pantai, mengingat roh jahat itu melambangkan sebuah air sehingga ia harus diperlakukan sama dengan sifatnya. Suara nyanyian, lonceng, dan doa terus dikumandangkan. Sementara Juni dan Michaela membawa Haejun masuk ke dalam air. Namun sayangnya ritual itu tak berjalan sesuai rencana. Roh itu terlalu kuat bahkan membuat Hyunwoo merasa takut. Pengusiran pun lagi-lagi gagal dilakukan. Haejun pun kembali dibawa ke rumah sakit. Juni berkata kalau Haejun tak seharusnya dibawa ke rumah sakit karena dapat membahayakan pasien lain. Namun keraguan kian menyelimuti Michaela. Kegagalan itu cukup menjadi jawaban bagi Michaela untuk tidak membantu Juni lagi. Kini Michaela harus menghadapi amarah dari Pastor Paulo. Mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Michaela membuat Pastor Paulo merasa kecewa. Terlebih Michaela adalah seorang perawat dan sudah seharusnya mengikuti ajaran yang diberikan oleh Pastor Paulo dengan hanya mempercayai penanganan medis terhadap Haejun. Yang dapat Michaela lakukan hanya meminta maaf kepada Pastor Paulo dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Di sebuah lorong, seorang pasien memanggil Michaela. Wanita itu lalu menggenggam tangan Michaela. 정말요? Michaela yang memiliki kemampuan penglihatan menyadari pasien itu adalah roh. Ia lalu bergegas menuju kamar pasien tersebut dan mendapati pasien itu telah meninggal secara tiba-tiba. Peringatan yang diberikan oleh Suster Juni benar terjadi. Di rumahnya, kondisi Juni semakin hari kian memburuk. Wajahnya juga terlihat pucat. Tak lama suara ketukan pintu terdengar. Juni membuka pintu dan mendapati Suster Michaela yang terlihat panik. Michaela memberitahukan kalau Pastor Paulo akan membawa Haejun ke sebuah biara yang telah lama ditutup. Pastor Paulo berniat merawatnya bersama pendeta di sana. Akan tetapi situasi biara itu tidak stabil. Sesampainya di biara tersebut, Juni dan Michaela bertemu dengan Pastor Paulo. Dari raut wajahnya menjelaskan bahwa situasi yang tak terkendali telah terjadi. Dikarenakan usahanya gagal, Pastor mengurung Haejun di dalam aula. Juni pun menuju aula dan membuka rantai yang mengunci lalu memasuki aula. Roh jahat dibuat terkejut melihat Pastor membawa Juni dan Michaela di hadapannya. Seolah-olah menunjukkan ketidakberdayaan Pastor di hadapannya. Setiap perkataan roh itu mengguncang perasaan Pastor, menggugurkan kesombongannya yang merasa dapat menyembuhkan Haejun dengan caranya. Gambaran masa depan buruk tentang Pastor dan keluarganya diucapkan oleh roh itu, yang membuat Pastor goyah. Dengan kekuatan roh itu membuat Pastor mencekik erat lehernya sendiri. Dengan sikap yang tenang, Juni membuka air suci, menyayat tangannya dan membiarkan darahnya menyatu dengan air suci sembari berdoa.
Sebuah salib besar bergoyang dan akan menghantam tubuh Hejun. Tipu dayanya berhasil mengalihkan Juni untuk menyelamatkan tubuh Hejun. Roh itu lalu membalikkan keadaan dan berusaha membunuh Juni. Kini Mikaela harus memilih menyelamatkan pastor ataukah Juni. Mikaela berlari mengambil air suci dan menyiramkannya pada roh jahat itu. Akhirnya Haejun pun kembali tersadar dari pengaruh roh jahat, membuat kedua suster itu merasa tenang. Namun setelahnya, Haejun yang berniat bunuh diri berhasil dihentikan oleh Juni walau dirinya harus terluka. Haejun menangis meminta mereka untuk membunuhnya. Ia telah lelah dengan cobaan yang ia hadapi. Ia juga lelah harus mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Dengan kasih sayang yang kuat dan tekad yang besar, Juni berhasil meyakinkan Haejun untuk terus hidup. Fenomena menyayat hati ini dilihat langsung oleh Pastor Paulo. Pastor mulai menyadari kelemahannya dan ketidakmampuannya dalam menangani penderitaan yang dialami oleh Haejun, Juni, dan muridnya Mikaela. Kondisi Haejun kembali distabilkan di rumah sakit. Tak lama Suster Juni datang menghampiri Suster Mikaela. Ia juga memberikan sebuah jimat yang telah menyelamatkan Haejun. Jimat itu merupakan sebuah kartu tarot yang diberikan oleh seseorang kepada anak itu. Mikaela bertanya kepada Juni tentang kunci dari pengusiran roh jahat yang ada di dalam tubuh Haejun. Juni pun menjawab kalau kunci pengusiran itu ialah sebuah pengakuan. Roh itu harus melakukan sebuah pengakuan tentang namanya sehingga pengusiran dapat dilakukan. Keesokan harinya mereka mulai mengkaji tentang kartu jimat yang telah menyelamatkan Haejun. Kartu itu melambangkan sang Hierophant. Mikaela mengeluarkan dek tarot Golden Dawn yang sering dipakai oleh pendeta mistis di abad pertengahan. Mikaela mulai menjelaskan tentang kartu kelima Hierophant yang memiliki kaitan dengan kartu keempat melambangkan kaisar. Di bawah Hierophant terdapat kunci surga, mengaitkannya dengan kartu keenam para kekasih yang melambangkan kesatuan dan kelengkapan. Kepingan puzzle yang tersusun menjadi petunjuk kalau mereka masih membutuhkan satu orang lagi yang memiliki kemampuan psikis dan juga sebuah relik suci. Juni pun pergi mendatangi Pastor Andrea, berniat meminta bantuan kepadanya agar pengusiran dapat berhasil dilakukan. Namun keanehan pada diri pastor kian mencuat. Pengaruh roh jahat berhasil masuk ke dalam dirinya. Dengan terpaksa, Juni pun harus mengusir iblis yang bersemayam di dalam diri Pastor Andrea. Lalu pergi dengan membawa stola dan salib pengusir milik Pastor Andrea. Juni dan Mikaela pun melakukan pertemuan langsung dengan pastor dari Keuskupan Roma. Juni meminta Bapak Kim gurunya yang saat ini berada di Roma untuk memimpin pengusiran pada roh jahat yang merasuki Haejun. Namun sayangnya Bapak Kim tak dapat memimpin pengusiran itu. Bapak Kim saat ini sedang dalam sebuah misi rahasia. Namun keuskupan juga meyakini kalau entitas yang ada di dalam tubuh Haejun merupakan 12 roh jahat. Mikaela pun meminta pastor itu untuk memimpin pengusiran. Akan tetapi pastor itu menolak. Dirasa tak ada pilihan, Juni pun meminta kepada pastor itu untuk meminjam kunci surga dan Injil Santo Peter. Namun kedua benda itu merupakan sebuah relik suci yang disimpan langsung di Vatikan. Akan cukup sulit untuk menggunakan dua buah relik suci itu sekaligus, mengingat prosedurnya sangat rumit. Tetapi pastor itu akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu Juni dan Mikaela. Setelahnya mereka pun kembali berpamitan. Juni dan Mikaela kembali meminta bantuan kepada Hyowon si cenayang. Cenayang itu memberitahukan sebuah waktu untuk pengusiran Haejun. Di tengah malam, bulan lunar. Akan tetapi di waktu itu, ia tak dapat membantu, karena adanya sebuah pemilihan sehingga para dukun telah habis dipesan. Dengan berkecil hati, Juni dan Mikaela pun pergi.
Cenayang itu hanya bisa meminta maaf pada teman dekatnya itu. Juni sekali lagi datang kepada keuskupan. Keuskupan Agung menanyakan lokasi pengusiran yang akan Juni lakukan. Juni pun menjawab kalau pengusiran itu akan berlangsung di rumah Hejun di sebuah tempat terpencil. Keuskupan menyetujui pengusiran tidak resmi yang dilakukan oleh Juni. Dengan sebuah catatan, mereka ingin Pastor Paulo memimpin pengusiran itu. Dikarenakan Juni tak memiliki kualifikasi mengingat dirinya hanyalah seorang biarawati. Dengan terpaksa, ia pun menyetujuinya. Kini hari pengusiran pun tiba. Michaela pun mempersiapkan dirinya untuk hari penting itu. Di perjalanan, Juni terbayang perkataan Pastor Roma tentang pesan dari Bapak Kim. Gurunya itu meminta agar roh jahat itu harus dihancurkan sepenuhnya, dengan cara apapun. Walaupun dengan kemungkinan terburuk mengorbankan Hejun. Suster Juni dan Michaela kembali membawa Hejun ke tempat ia berasal. Perasaan di hari itu sangat sulit dijelaskan. Mengingat hari itu adalah hari penentuan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah gudang tempat Hejun tinggal. Kini mereka hanya perlu menunggu waktu malam tiba. Di sisi lain, Groh Hyowon bernama Damyeon merasa akan terjadi hal besar di malam itu. Namun kini mereka harus tetap berfokus pada ritual yang tengah berlangsung di tempat klien mereka saat ini. Malam pun akhirnya tiba. Pastor Paulo bertemu dengan seorang utusan Vatikan di tepi dermaga. Juni dan Michaela mulai mempersiapkan ritual pengusiran yang akan dilangsungkan. Diawali dengan mengikat pergelangan kaki dan tangan Hejun, menghidupkan lilin, dan persiapan lainnya. Bunga kapas diletakkan di bawah tudung kepala Hejun dan menghilang setelah ditarik kembali. Bunga kapas melambangkan 3 dewi, leluhur yang membawa Hejun ke dunia ini. Tudung kepala Hejun mulai dilepas. Terdapat sebuah jimat pada tudung itu. Namun Michaela dengan berat hati hanya bisa menghela nafas. Juni mulai berdoa untuk meminta pengampunan. Keberhasilan pengusiran itu menjadi prioritas Juni. Walau ia harus menggabungkan metode dukun dalam pengusiran itu. Tak lupa Michaela memeriksakan keadaan Hejun yang belum sadarkan diri. Tak lama Pastor Paulo datang lalu memberikan 2 buah relik suci kepada Juni. Ia ditugaskan untuk memimpin pengusiran itu sebagaimana perintah keuskupan. Namun ia sadar dengan keterbatasan yang ia miliki. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Pastor mulai berdoa untuk Juni dan Michaela. Ia memberkati kedua biarawati itu, lalu menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada Juni untuk memimpin ritual pengusiran. Tatapan penuh harapan terpancar di wajah Pastor Paulo. Kini ia hanya perlu mempercayakan semuanya kepada Juni, berharap Tuhan akan memberkati mereka. Dan ritual pengusiran pun dimulai. Rekaman telah dipersiapkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat roh itu menyebutkan namanya. Lalu permainan pun berakhir. Tak lupa Juni meminta Michaela untuk tidak goyah dengan godaan apapun yang akan ia alami. Cermin mulai dipantulkan ke wajah Hejun. Michaela mulai berdoa. Tak lama Hejun terbangun. Ia meminta para suster itu untuk melepaskan ikatan yang menjerat tubuhnya. Namun Juni tak goyah dengan tipu daya roh itu. Roh itu pun akhirnya timbul ke permukaan. Dengan tatapan dingin, Juni meletakkan salib di dada Hejun yang membuat roh itu kepanasan. Tindakan Juni menyulut amarah roh jahat. Intimidasinya membuat seluruh listrik dan lilin padam. Rekaman juga ikut terhenti. Michaela pergi untuk menghidupkan listrik kembali sebagaimana perintah Juni. Ketika Michaela ingin memulai rekaman, HP-nya tiba-tiba saja error. Lilin pun kembali dihidupkan. Juni menutup wajah Hejun menggunakan stola. Roh jahat terus memprovokasi Juni. Amarahnya menggetarkan seluruh barang yang ada di sana. Bahkan tak sengaja kalung salib yang digunakan oleh Michaela untuk berdoa
melukai pipi Juni. Juni terus berdoa sembari menyiramkan air suci ke tubuh Hejun, membuat keadaan di ruangan itu sejenak tenang. Juni kembali meminta roh itu untuk menyebutkan namanya. Usaha Juni kian dipersulit oleh sikap roh itu yang terus menentangnya. Menggunakan kalung salib, Juni lagi-lagi harus memaksa roh jahat itu. Amarahnya menghempaskan tubuh Juni. Roh jahat itu mulai memberitahukan tujuannya kepada kedua suster itu. Ia berniat untuk mengambil nyawa anak-anak tak berdosa hingga 2.304 nyawa. Dan baginya, Hejun hanyalah sebuah permulaan. Kekuatan roh itu kembali membuat ruangan itu bergetar. Lemari yang terjatuh telah melukai kaki suster Juni. Keadaan kian memburuk. Juni meminta Mikaela untuk mengambil kunci surga dan Injil Santo Peter. Ketika Mikaela mengambilnya, ia menunjukkan Injil Santo Peter yang telah tercabik-cabik. Sebuah relik suci sebagai kunci pengusiran telah hancur. Keadaan juga semakin di luar kendali mereka. Sedangkan roh itu hanya tertawa melihat keputusasaan yang terpancar di wajah kedua suster itu. Juni hanya dapat melihat tajam ke roh jahat itu. Sementara Mikaela terus menunggu instruksi dari Juni. Di saat keputusasaan menyelimuti diri mereka, suara gendang terdengar dan perlahan masuk ke dalam ruangan. Diikuti oleh mantra suci yang dikumandangkan. Mantra itu berhasil membuat roh jahat terganggu. Dan sumber suara itu berasal dari Aidong. Sesaat setelah Hyowon menolak permintaan dari Juni untuk menjadi orang ketiga, kedua suster itu mendatangi Aidong, asisten Hyowon, untuk membantu mereka menyelamatkan nyawa Hejun. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hyowon sebelumnya, Aidong mungkin saja tak memiliki kemampuan psikis yang cukup kuat, namun ia memiliki hati yang tulus. Hyowon percaya kalau kelak Aidong akan menjadi cenayang yang hebat di kemudian hari. Ketika ritual yang dilakukan kepada Hejun gagal, ia jugalah yang ternyata memberikan jimat berupa kartu tarot Hierophant kepada Hejun muda. Kini 3 orang dengan anugerah ilahi telah berkumpul. Juni mengambil sebuah hidran lalu memecahkan jendela kamar. Angin berhembus, begitupun dengan suara mantra suci yang semakin jelas terdengar. Setiap kata mantra yang diucapkan berhasil menggerogoti sang roh jahat. Walaupun Injil Santo Peter telah hancur, mereka masih memiliki kunci surga sebagai harapan terakhir. Pengusiran pun masuk ke dalam tahap lanjutan. Air suci kembali membasahi tubuh Hejun. Tampak sebuah siluet muncul. Sebuah siluet berbentuk kuda, melambangkan identitas dari roh jahat yang bersemayam di tubuh Hejun. Di sisi lain, acara ritual yang dilangsungkan oleh Hyowon bersama gurunya harus terhenti. Karena Aidong telah membawa kabur kitab suci untuk membantu pengusiran Hejun. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengambil kembali kitab suci dari Aidong. Namun gurunya membiarkannya. Ia dapat merasakan energi besar telah terjadi di tempat Aidong berada. Sehingga siapapun yang pergi ke sana akan mati. Angin berhembus dengan kencang, seolah berusaha menghentikan Aidong. Gangguan itu tak cukup kuat untuk menggoyahkan Aidong. Ia dengan lantang dan keras terus membacakan mantra dari kitab suci, membuat suara semakin jelas terdengar ke dalam. Sementara Mikaela berdoa, Juni melilit kunci surga dengan stola milik Pastor Andrea. Lalu dengan cepat memasukkannya ke mulut Hejun, memaksa roh itu mengaku. Roh itu menyebutkan kalau ia lahir dari kebencian, dendam, dan ketidakadilan yang ada di dalam diri manusia. Juni mengambil kunci itu dari mulut Hejun lalu mengenakan stola yang melapisinya. Diikuti oleh Mikaela yang mencurahkan air suci kepada roh itu, membuatnya merasakan sakit yang belum pernah ia bayangkan. Dengan tipu dayanya, roh itu berusaha mengelabui Juni dengan berpura-pura sebagai Hejun. Juni mendekat ke telinga Hejun dan berkata, kalau ia akan mengurung roh itu di dalam rahimnya.
lalu kembali menyiksa roh itu. Juni terus memaksa roh itu untuk menyebutkan namanya. Rasa sakit yang tak terbendung semakin dirasakan oleh roh jahat. Membuatnya melakukan sebuah pengakuan lalu berkata, "Aku merupakan Adipati Agung Neraka, dan akulah Gamikin." Kini pengakuan pun berhasil mereka dapatkan. Makaila terus berdoa, begitu juga dengan Juni yang terus membacakan ayat suci kepada Gamikin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Juni memerintahkan Gamikin untuk keluar lalu menyegel Gamikin. Di bawah alam sadar, Juni berjalan di tepi pantai yang berombak. Di sana ia bertemu dengan Haejun muda. Tatapan penuh makna terpancar. Mengucapkan terima kasih kepada suster Juni yang tak lelah membantunya. Tak lama Juni pun kembali tersadar. Di waktu yang bersamaan, semua mesin di gudang itu meledak. Aidong datang di waktu yang tepat lalu membantu suster Juni dan Mikaela untuk membawa Haejun keluar. Namun pertempuran belum berakhir. Juni meminta Mikaela untuk pergi menuju gereja terdekat. Karena Gamigin akan berusaha untuk merebut Haejun kembali. Pesan terakhirnya kepada Mikaela, ia meminta Mikaela untuk membunyikan lonceng sebanyak 3 kali agar dirinya dapat mendengar gema lonceng. Sembari memegang perutnya, Juni mengisyaratkan kalau Gamigin telah tersegel di rahim Juni. Perasaan yang campur aduk membuat Mikaela sejenak ragu. Di sisi lain, ia khawatir dengan keadaan Juni. Akan tetapi, mereka tak memiliki cukup waktu. Dengan terpaksa, Aidong dan Mikaela membawa Haejun menjauh sembari mencari gereja terdekat. Kondisi kota semakin di luar kendali mereka. Banyaknya tikus mulai berkeliaran di setiap jalan, mengakibatkan kemacetan dan kekacauan. Mikaela dan Aidong bergegas menggendong Haejun berlari menuju gereja. Menara gereja itu mulai terlihat dari kejauhan. Dengan kaki terluka, Mikaela terus berlari. Adrenalinnya terus terpacu, menuntun langkahnya hingga menuju menara. Dengan sekuat tenaga, Mikaela menarik tali lonceng. Suara lonceng terus bergema ke seluruh penjuru. Hujan pun turun. Pertarungan kini telah usai. Mereka berhasil memenangkan pertarungan itu. Walaupun luka dan duka mereka rasakan, Haejun berhasil diselamatkan dari cengkeraman Gamigin. Dengan tekad dan iman yang kuat, Juni melangkahkan kaki kembali masuk ke dalam. Panasnya api tak menggoyahkan tekadnya. Mikaela terus memaksakan diri mendatangi suster Juni. Aidong hanya dapat melihat ketulusan hati Mikaela yang berusaha menyelamatkan Juni. Karena ia juga menyadari pengorbanan Juni untuk mereka semua. Juni terus menahan Gamigin yang hendak keluar. Di sisa waktunya, ia berdoa kepada Tuhan untuk selalu memberkatinya. Melihat perjuangannya, mengorbankan dirinya agar tak ada lagi yang tersakiti. Maka, lindungilah kami. 죽음으로 잠시나마 박신범을 건드리지 못하게 하소서. 괴물. 전문가네. Setelah kejadian itu, seorang pendeta muda bernama Pastor Choi mendatangi makam Suster Juni. Ia merupakan pemeran utama pada sequel atau spin-off pertama dari film Dark Nun ini. Ia juga bertemu dengan Suster Mikaela di makam itu. Dengan ilmu yang telah ia pelajari dari gurunya Suster Junia, ia bersama Pastor Choi pergi mengelilingi dunia untuk mengusir ke-12 roh jahat dalam misi mereka selanjutnya. Dan film pun selesai. Gimana nih sob? Untuk alur film kali ini. Film ini mengajarkan bahwa kebaikan, keberanian, dan pengorbanan adalah nilai penting dalam menghadapi kegelapan.
Keteguhan dalam keyakinan dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi rintangan dan bahaya. Dukungan dari orang-orang sekitar sangat berharga dalam menghadapi tantangan hidup. Dan setiap kemenangan hanyalah awal dari perjuangan baru, sehingga harapan dan keteguhan hati harus selalu dijaga. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.